Nah, alhamdulillah ngaji semuanya sudah senantiasa. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita semuanya istiqomah ya, kesabaran dan juga senantiasa diberi Allah semangat untuk beramal saleh. Khususnya mengaji begini nih, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah terima amal kita yang penuh kekurangan ini. Mudah-mudahan di antara misalnya kita punya dosa 999 gitu. Kemudian ada satu amal baik kita yang diterima Allah dan menebus dosa kita yang 1000 tadi. Misalnya kita punya amal 1000, ternyata 999 hancur amal ibadah kita karena riya kita, sombong kita, nggak sabar kita, gosip kita, hancur semua amal ibadah kita. 999 hancur amal kita semua. Mudahan ada satu amal yang diridai mengaji begini. Mudahan biar kita susah payah mengingat huruf dan sebagainya. Ya Allah, mudahan dengan berkat aku sabar ini, mudahan satu amalku yang sabar ini engkau terima. Satu amal soleh yang diterima Allah, insya Allah bisa menyebabkan orang masuk surga. Begitu sebaliknya, satu dosa aja yang bikin Allah murka bisa menyebabkan orang masuk neraka. Memang Allah Maha Pengampun, tapi ada beberapa cerita karena satu dosa dia menyebabkan dia masuk neraka. Begitu juga ada orang banyak dosanya, tapi ada satu amal soleh dia yang menyebabkan Allah menyebabkan dia masuk surga. Dan kita mengaji begini, mudah-mudahan satu-satunya jalan di balik kehidupan kita yang banyak ini untuk mudah-mudahan Allah meridai kita satu. Jangan, kata Rasulullah, jangan kau anggap remeh sekecil apapun kebaikan, karena siapa tahu di situ letaklah keridhaan Allah. Begitu sebaliknya, jangan kau anggap remeh kata Rasulullah sekecil apapun kejahatan, karena mungkin saja di situ letaknya kemurkaan Allah. Nah, ada seorang perempuan, dia ini dibenci oleh masyarakat kan. Ada kan ceritanya dia kasih minum seekor anjing tuh. Nah, seorang pelacur dia kasih minum seekor anjing menyebabkan dia masuk surga. Allah terima, yang Allah terima menyebabkan dia masuk. Begitu ada cerita orang soleh Sari. Dia ini soleh betul. Dia ini jualan kayu bakar di tengah jalan, dia makan daging, makan nasi, ada ayam dan sebagainya. Di situ dia ada kan biasa kan daging nempel di gigi kan. Dia ambil oleh orang soleh tadi yang ahli ibadah tadi. Katanya dia ambilnya untuk apa? Bahasa orang apa? Nah, tusuk gigi. Apa bahasa Banjar itu kesulitan. Bahasa Indonesianya apa? Nah gitu. Gara-gara itu saja ternyata dia disiksa di dalam kubur. Kenapa? Memang kayu itu kecil, tapi mengenteng-entengkan dosa itu menyebabkan Allah murka. Dosa itu besar, tapi kalau dia bertaubat, Allah Maha Pengampun. Tapi dosa kecil sekalipun jangan dianggap enteng. Ini tadi dosa kecil dianggapnya nggak apa-apa juga, ini milik orang sebenarnya tahu, tapi diambilnya untuk membuang daging di gigi, menyebabkan dia disiksa di dalam kubur. Nah, jadi begitulah, satu amal soleh menyebabkan orang masuk surga yang diterima Allah. Begitu juga satu dosa yang Allah tidak mengampuni, satu dosa itu maka menyebabkan dia masuk neraka. Nah, kita nggak tahu apa kebaikan orang, maka kita senantiasa husnuzon kepada orang. Kita nggak tahu dosa kita banyak, siapa tahu di antara dosa kita ada yang Allah murka, kita nggak tahu juga. Maka kita senantiasa takut akan dosa kita, senantiasa husnuzon kepada orang. Nah, enak nih bulan puasa, enak beramal saleh ya, karena setan diikat semua, dipasung semua. Tapi nanti di luar bulan Ramadan, nauzubillah, godaannya macam-macam lagi kan. Nah, jadi di zaman Nabi Sulaiman setan diikat, karena setan seluruh dunia waktu itu dipasung, diikat di zaman Nabi Sulaiman. Akhirnya apa? Ketika Nabi Sulaiman ke pasar, itu pasar tutup. Kenapa pasar tutup? Semuanya sibuk istighfar, sibuk berzikir. Takut dosa semua, takut siksa kubur, takut neraka, ingin masuk surga. Kenapa? Enak beribadah, setan diikat semua. Akhirnya semuanya nggak ada yang ke pasar lagi. Nggak ada gairah lagi untuk hidup tuh, nggak ada untuk bekerja, nggak ada lagi. Karena dia takut tadi berzikir, takut dosanya macam-macam. Nggak bisa kata Nabi Sulaiman, kalau setan diikat semua, pasar tutup, dunia tuh nggak berputar. Jadi Allah ciptakan setan itu ada hikmahnya. Di pasar kan macam-macam godaan nanti. Nah, tidak, tapi kata Rasulullah, sejahat-jahat tempat adalah pasar, sebaik-baik masjid adalah sebaik-baik tempat adalah
masjid. Tergantung orangnya, banyak juga orang di masjid juga menggosip orang, banyak juga orang di pasar sambil membaca Quran. Tergantung orang. Dia di masjid kalau banyak juga dosa, kalau dia menggosip sombong dosa juga. Dia di pasar tapi dia tadarus Quran sambil berzikir tidak menggosip orang juga tergantung orangnya, benar kan? Nah, dan Allah terima amal kita seadanya ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah. Sekarang kita doa penutup ya. Oke, Andri.